Selamat datang di Creative Team JPM PTSP Provinsi Bali. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam kebajikan, rahayu. Kembali kita hadir di kesempatan yang berbahagia ini. Saya Nyoman Suparte, tim kreatif, dengan tema yaitu terkait masalah promosi investasi penanaman modal. Dan kesempatan ini kita telah menghadirkan salah satu pejabat dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Om Swastiastu. Terima kasih Pak Nyoman. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Ngurah Wijaya. Di kantor saya menjabat sebagai penyuluh perindustrian dan perdagangan, ahli muda, subkoordinator unit substansi pelaksanaan promosi penanaman modal. Gitu, sangat senang sekali kita bertemu di podcast ini. Tentunya dalam sebagai pejabat di Dinas Penanaman Modal itu apa saja yang menjadi tupoksi itu sebagai salah satu pejabat sebagai tugas pokok dan fungsi saya di bidang promosi terkait juga dengan pelaksanaan promosi penanaman modal. Jadi itu beberapa pokok-pokok yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita bisa mengembangkan potensi-potensi yang ada di kabupaten kota untuk bisa kita promosikan sehingga bisa kita dalam arti ini artinya kita bisa untuk melakukan atau menarik minat investor untuk datang ke Bali. Itu salah satu tugas pokok. Ya, sangat menarik sekali ya, dalam pembicaraan kita terkait adanya suatu promosi, yaitu berupa promosi terhadap investasi penanaman modal. Tentunya ke depan ini sangat diharapkan ada sektor yang lain. Nah, dari hal tersebut dapat kita ulas, mungkin bisa sedikit berikan informasi. Nah, kegiatan-kegiatan yang mendukung daripada promosi itu apa saja yang bisa dilakukan? Kalau kita mengawali suatu promosi, tentulah harus didukung dengan data-data yang akurat. Karena dengan adanya data-data yang akurat, itu akan memudahkan investor dan investor bisa mempercayai kita. Jadi, apa yang harus kita lakukan agar data itu menjadi akurat? Tentulah banyak hal yang harus kita lakukan. Satu, lakukan konsolidasi dengan kabupaten kota, di mana potensi-potensi yang ditawarkan. Yang kedua, kita juga melakukan suatu kajian. Jadi dari kajian itu kita dapat financial feasibility study-nya. Jadi di situ ada artinya perencanaan-perencanaan dari sisi keuangan, baik ya IRR, NPV dan lain sebagainya. Jadi dengan adanya feasibility study atau FS tersebut, itu salah satu akan membuat promosi kita menjadi lebih baik. Demikian Pak Nyoman. Sangat menarik sekali ya. Dari tadi adanya suatu kegiatan yang bisa terbentuk, tentunya didukung oleh data-data dan dilanjutkan dengan kajian. Nah, dari adanya suatu kajian ini sebagai referensi untuk pengelolaan suatu promosi yang akan dilakukan. Nah, hal-hal yang lain itu apa saja yang mungkin bisa mendukung, bisa tercapainya suatu promosi itu bisa dilakukan sehingga apa yang menjadi tujuan dan harapan terutama Dinas Penanaman Modal dalam kegiatan ini dan mendukung program daripada pemerintah daerah bisa terwujud. Seperti kita ketahui, zamannya sekarang adalah digitalisasi. Itu ingat, zamannya sekarang digitalisasi. Jadi hal yang memudahkan kita untuk melakukan promosi juga dengan digitalisasi. Jadi dengan adanya digitalisasi ini, di
bagaimana kita melakukan promosi. Jadi saya lebih cenderung melakukan promosi itu dengan audio visual, atau kita sebut dengan video ya. Jadi potensi yang kita tawarkan itu kita visualisasikan dalam bentuk yang indah, dengan kemasan yang indah untuk menarik oleh investor datang. Dan hal itu juga kita sudah siapkan dengan kajian-kajian yang sudah ada. Ketika mereka berminat, kita sudah bisa siap menjawab. Karena apapun yang kita lakukan, potensi investasi yang kita promosikan itu harus clean and clear. Jadi semua sudah siap, bersih dan sudah siap ditawarkan. Kalau dalam istilah Kementerian Investasi disebut IPRO. Ya. Di samping kita memiliki juga bahan promosi yang disebut dengan bahan promosi itu kan banyak. Ya. Bisa berbentuk brosur, ya. Bisa berbentuk video dan lain. Bisa kita juga melalui website kita, bisa juga kita melalui YouTube kita dari dinas kan. Juga bisa melalui FB, Instagram dan lain-lain. Dan hal yang terpenting dalam hal ini bagaimana kita bisa melakukan kerjasama dengan kementerian, misalnya Kementerian Investasi dan juga lingkungan dari masyarakat dengan Kementerian Luar Negeri. Bagaimana kita untuk bisa potensi-potensi yang kita buat dalam bentuk video itu bisa ditayangkan melalui laman kementerian, misalnya Kementerian Luar Negeri, di Gina Akses, kemudian melalui PIR, di BKPN punya, seperti itu dan yang lain-lainnya gitu. Di samping mereka melihat YouTube kita, DPM, Instagram, Facebook, media-media yang lain, kemudian Pak. Sangat menarik ya, dan sangat menghangatkan kembali dengan adanya sekarang ini ya, yang dianggap era setelah COVID ya, karena kita dari COVID ini yang bisa keterpurukan dalam investasi, tentunya dalam sekarang konteks pertumbuhan ekonomi, dalam pemulihan ekonomi yang ada di masyarakat sekarang ini. Nah, apa saja yang mungkin menjadi apa itu namanya ide ini atau promosi-promosi yang dilakukan saat ini yang memang menjadi suatu fenomena yang dianggap bisa di masyarakat yang bisa cepat masyarakat sehingga nanti dalam penerimaan itu bisa sesuai juga. Terima kasih juga perlu diketahui bahwa di era sekarang ini di mana awalnya kan Bali adalah sangat berpotensi dan sangat menjadi primadona di bidang pariwisata. Sehingga ini mempengaruhi juga tenaga kerja sumber daya manusia yang ada di Bali ini juga lebih kepada terserap ke pariwisata. Nah, ketika pariwisata itu menjadi anjlok karena adanya sesuatu hal seperti bencana, ada mati seperti pandemi saat ini kan, begitu anjloknya. Karena mereka tergantung terhadap pariwisata. Jadi kalau kita tahu bahwa masyarakat kita tuh bekerja di sektor pariwisata itu 85%, ya kan? Nah, ketika pariwisata ini jatuh, nah hancurlah kita kan. Bahkan sampai Bali pertumbuhannya minus. Nah, untunglah sampai sekarang, sampai saat ini Bali masih bisa tumbuh kembali, baru mencapai sekitar 5-6% pertumbuhan kita di Bali ini. Kemudian hal lain, kalau kita melihat sekarang. Gubernur Bali, Bapak Gubernur, kebijakan Bapak Gubernur tidak lagi menempatkan pariwisata sebagai ujung tombak utama, tetapi justru ditaruh di nomor 5 atau paling belakang. Jadi yang pertama itu adalah dari sektor pertanian dalam pertanian luas dan industri. Nah, untuk itu kami dari DPN PTSP Provinsi Bali menyikapi hal tersebut. Nah, kita akan membangun pelaku-pelaku usaha yang sifatnya industri. Satu yang sudah kita buat, bagaimana kita bisa mengembangkan pelaku-pelaku usaha yang terkait dengan tenun ikat kearifan lokal yang kita jaga. Jadi kita kembangkan sehingga bisa dikenal di luar negeri. Contohnya seperti kain endek, kain geringsing, kain yang lain-lain dari masing-masing. Jadi dalam istilahnya konteksnya tumbuh kembang. Ya, bagaimana kita bisa mempromosikan ini untuk menarik investor untuk bisa bekerja sama dengan pelaku usaha ini. Mungkin dari sisi permodalan di bidang permodalan atau yang lain, nah, itu yang mungkin dianggap penting bagi pelaku usaha untuk bantuan dia memproduksi barang-barangnya. Yang kemudian kita tidak berada di tenun ikat saja.
Tapi kita juga tetap mempromosikan beberapa mungkin lahan untuk penunjang pariwisata, menghidupkan kawasan-kawasan yang belum terjangkau atau belum apa. Nah, kita kembangkan menjadi suatu daerah yang bisa menjadi tempat pariwisata juga, menghasilkan juga penghasilan, sehingga terjadi pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi di sekitar masyarakat tersebut. Yang ketiga, kita juga mengambil suatu kesenian, artinya dari seni ukiran kayu, dari bahan kayu, misalnya patung, kemudian cedera-cedera mata, handicraft dan lain sebagainya yang bisa kita promosikan kepada investor untuk melakukan kerjasama di bidang permodalan. Nah, itu jadi hal-hal tersebutlah yang kita lakukan sekarang, bagaimana kita mengangkat pelaku-pelaku usaha ini untuk naik dan berkembang dan besar dan dikenal oleh masyarakat kita sendiri di Indonesia maupun di luar negeri. Nah, demikian, Pak. Ya, sangat menarik sekali ya. Dalam hal ini kita membicarakan masalah promosi, tentunya sangat luas ya cakupannya. Nah, dari hal-hal yang bisa kita lakukan, baik terhadap mendukung suatu kegiatan, program kerja pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat tentunya, dalam melakukan promosi ini untuk kearifan lokal tentunya yang ada di Bali. Nah, hal-hal apa saja yang menjadi kendala dalam suatu program promosi yang dilakukan? Di dalam melakukan promosi, jelas kita tetap mempertahankan untuk tidak dirusak kearifan lokal, kemudian tidak merusak struktur sumber daya yang ada di Bali, ya, struktur alamnya gitu. Jadi untuk itulah saat ini kita lebih cenderung kepada bidang industri dan pertanian. Nah, itu industri pertanian. Sehingga lama-lama mindset daripada masyarakat itu akan berubah berpikir untuk di bidang pertanian ataupun di bidang industri. Tidak lagi ke pariwisata. Walaupun pariwisata masih benar-benar itu suatu primordial. Kita membentuk suatu adanya transformasi dari mindset pemikiran kita, sehingga mereka mau belajar bertani dalam arti mungkin teknologi kan, bukan mereka seperti dulu, tapi belajar teknologi pertaniannya, bagaimana cara meningkatkan volume produksinya, bagaimana sistem pembuatan pemupukan, kan seperti itu. Banyak hal-hal lain di bidang agrowisata bisa kita kembangkan di sana kemudian harinya. Kemudian kalau di industri, bagaimana teknik-teknik pemodalannya seperti apa, bahan-bahan bisa didatangkan dari mana, ya, seperti itu. Dan saat ini juga Bali dalam hal ini kita berusaha mempromosikan untuk di pembuatan pabrik kapas, pabrik kapas di Bali, sehingga kita tidak lagi tergantung kebutuhan benang itu dari luar. Saat ini kan kita datangkan dari Jawa, dari Jakarta atau dari mana. Tapi kita ingin biar kita yang memproduksi kapas di sini juga menjadi benang. Nah, untuk jadi produksi yang dijual pun tidak harus mahal jadinya gitu. Seperti itu, Pak. Dan juga yang bisa mungkin dapat dijelaskan hal-hal yang menjadi suatu kendala atau permasalahan lain yang dari promosi itu apa saja? Kalau kendala-kendala di dalam melaksanakan promosi, tadi sudah saya jelaskan seperti tadi bahwa kendala-kendala itu adalah masalah data. Data-data itu tidak sinkron dengan data yang kita punya dan data di kabupaten kota. Kemudian ada suatu pengolahan data lagi, maka jadi nanti sebagai sumber informasi. Sehingga nanti kan ketika ada penanam modal yang datang, misalnya berminat. Nah, berbeda data itu kan amburadul kan, makanya kita dari awal untuk solusi daripada kendala tersebut kita lakukan konsolidasi data dengan kabupaten kota. Jadi tetap kita berkoordinasi dengan kabupaten kota sehingga ada satu persepsi seperti itu. Kemudian kendala-kendala yang kedua adalah kita kadang sulit mengetahui apakah itu benar-benar seorang penanam modal yang ingin melakukan atau yang berminat menanamkan modalnya di Bali, karena kadang-kadang
ada juga ya seperti disebut dengan maklar investasi. Nah, ini yang kadang-kadang mencari keuntungan dalam sebuah untung. Seperti itu. Tapi kita sudah sikapi hal-hal seperti itu karena kita tetap sebagai pelayan masyarakat dan bagaimana kita melayani juga penanam modal yang baru investasi, kan BPK juga adalah tamu yang jadi kita anggap juga sebagai raja, kan seperti itu. Jadi tetap kita berbuat, tapi kita tetap lakukan koordinasi dengan BKPM pusat, Badan Investasi. Apakah misalnya perusahaan ini benar-benar ada, tidak, atau bodong seperti itu, hanya ada seperti itu. Nah, itu yang kita lakukan untuk menyikapi kendala-kendala tersebut. Demikian ya acara podcast tim kreatif pada kesempatan hari ini, yang mana kita telah mengambil tema suatu promosi yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal untuk menarik investor untuk menanamkan investasinya di Bali, yang telah dijabarkan bagi salah satu pejabat yang menangani promosi. Demikian podcast pada kesempatan hari ini. Salam Rahayu. Om Santi Santi Santi. Provinsi Bali.